Pada suatu hari, di tengah gelapnya malam, terdengar suara jeritan seorang perempuan di daerah Kanada. Dan salah seorang penduduk yang ada di situ, pintunya digedor sangat keras oleh perempuan tersebut, sehingga menimbulkan suara berisik, dan pemilik rumah pun membukakan pintu. Ia terkejut ketika melihat bahwa yang menggedor pintu rumahnya adalah seorang perempuan yang kondisinya berlumuran darah. Dengan borgol yang terpasang pada pergelangan tangannya, si pemilik rumah akhirnya mengizinkan perempuan tersebut untuk masuk. Pemilik rumah memberikan sedikit pengobatan. Sampai pada akhirnya ia menelpon petugas medis untuk datang. Setelah datang, petugas medis langsung membawa perempuan tadi ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan medis, perempuan tersebut memperkenalkan dirinya, dan menceritakan kejadian apa yang menimpa dirinya. Perempuan tersebut bernama Wendy Lynn Eistetter. Ia menjelaskan, sebelumnya ia sedang melayani kliennya di sebuah peternakan babi. Ia terlibat pertengkaran dengan kliennya, sampai tangannya diborgol dan perutnya ditusuk berkali-kali. Ia sempat melawan dengan cara melukai wajah kliennya dengan sebuah pisau, dan sampai akhirnya ia berhasil lari. Ternyata Wendy merupakan pekerja seks yang kala itu sedang melayani kliennya. Karena merasa kasihan, pihak rumah sakit melaporkan cerita yang dialami oleh Wendy kepada pihak berwajib. Tak berselang lama, polisi datang dan disusul oleh seorang pria, yang wajahnya juga ada luka bekas benda tajam. Luka pada pria tersebut merupakan luka yang persis diceritakan oleh Wendy, sehingga polisi melakukan pemeriksaan terhadap pria tersebut, dan benar saja. Bukti perkataan Wendy diperkuat, dengan adanya kunci borgol di saku celana pria tersebut, yang klop dengan borgol yang terpasang di lengan Wendy, ketika dalam pemeriksaan oleh pihak berwajib. Dan pada akhirnya, polisi membawa pria tersebut untuk diinterogasi, yang dimana pria tersebut bernama Robert William Picton. Dalam proses interogasi, Picton menjelaskan bahwa dirinya merupakan seorang peternak babi, dan dia beralasan penyebab dirinya menikam Wendy, karena Wendy berusaha merampok Picton. Ia juga bilang bahwa Wendy merupakan pekerja seks dan pecandu narkoba, maka dari itu Picton memborgol tangan Wendy. Kemudian polisi berniat akan memperjelas permasalahan ini dari kedua belah pihak. Ketika polisi ingin menanyakan apakah ucapan yang dikatakan Picton itu benar atau tidak, justru dia malahan lari. Dan pada akhirnya, polisi mempercayai ucapan Picton, karena menganggap Wendy adalah seorang pekerja seks dan pecandu narkoba, yang otomatis punya banyak celah untuk merampok barang-barang kliennya. Di sisi lain polisi berpikir bahwa Picton merupakan seorang peternak babi yang tidak mungkin melakukan kejahatan tersebut. Akhirnya Picton pun dibebaskan. Robert William Picton, lahir pada tanggal 24 Oktober, tahun 1949. Ia lahir dari pasangan bernama Leonard Francis Picton, yang merupakan ayahnya, dan Louise Helene Arnold, yang merupakan ibunya. Kedua orang tua Picton merupakan peternak babi, yang tepatnya berada di Port Coquitlam, British Columbia, 17 mil, atau 27 km sebelah timur kota besar Vancouver, Kanada. Picton memiliki saudara perempuan yang bernama Linda Louise Wright, dan adik laki-laki yang bernama David Francis Picton. Ibu dari Picton sangat memprioritaskan peternakan babi, sedari Picton dan saudara-saudaranya masih menginjak usia dini, dan selalu menuntun anak-anaknya agar mau mengelola peternakan babi tersebut. Picton jarang bersosialisasi, bahkan jarang mengobrol dengan ayahnya, karena ayah Picton merupakan sosok yang kejam. Ibunya juga menuntut Picton dan saudaranya untuk bekerja di peternakan selama berjam-jam di setiap harinya. Ketika mereka masih duduk di bangku sekolah, mereka berdua sering dibuli oleh teman-temannya. Karena Picton dan saudaranya selalu mengenakan pakaian yang kotor dan bau, sebab mereka harus bekerja terlebih dahulu untuk mengurus babi-babi di peternakan orang tuanya, sampai teman-temannya menjuluki Picton dan David dengan sebuah nama, anak babi. Pada tahun 1978, ayah dan ibu Picton meninggal dunia, dan sebelumnya telah mewariskan peternakannya kepada Picton dan David. Lambat laun mereka berdua tidak memiliki semangat untuk meneruskan warisan dari kedua orang tuanya, yaitu beternak babi. Mereka menjadi bermalas-malasan. Dan pada saat itulah mereka menjual sebagian tanah warisan dari kedua orang tuanya, yang dimana mereka mendapatkan uang, yang jika dirupiahkan jumlahnya sekitar 70 miliar rupiah. Dengan banyaknya uang yang mereka terima dari hasil penjualan tanah, mereka sampai bingung untuk apa uang sebanyak itu.
Kemudian di suatu hari mereka memutuskan untuk mendirikan organisasi seperti yayasan, yang mereka beri nama, Piggy Palace Good Time Society, yang merupakan badan amal nirlaba, yang mereka daftarkan kepada pemerintah Kanada, yang tepatnya pada tahun 1996. Yayasan yang mereka dirikan adalah sebuah yayasan yang mengarah ke organisasi pelayanan, organisasi olahraga, dan lain-lain. Namun pada kenyataannya, di balik yayasan tersebut merupakan tempat berkumpulnya para pecandu narkoba, pekerja seks, pesta-pesta maksiat dan lain sebagainya. Berdirinya yayasan hanyalah sebuah kedok, agar publik yang melihat dari luar tidak banyak bicara dan menilai positif atas berdirinya yayasan tersebut. Dan disinilah semuanya dimulai. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit mulai tercium, bahwa di balik yayasan tersebut, ada sebuah hal yang tidak sepantasnya. Orang pertama yang mencurigai ada yang tidak beres di balik semua itu adalah Bill Hiscox. Ia merupakan seorang pria yang pernah bekerja di peternakan babi, yang sekarang diwariskan ke Picton dan adiknya, David. Kecurigaan timbul dalam diri Bill, karena begitu banyaknya orang yang mengunjungi tempat itu di setiap harinya, yang padahal lokasi tersebut merupakan sebuah tempat yang kumuh, dan tidak layak untuk dihuni. Kecurigaan yang semakin kuat juga timbul dalam diri Bill. Ketika ia mendengar dan melihat banyaknya wanita-wanita yang mengunjungi tempat tersebut, tidak pernah terlihat keluar dari tempat tersebut, atau menghilang. Kecurigaan yang terus timbul, akhirnya membuat Bill memutuskan untuk melaporkannya kepada polisi. Ketika Bill melaporkan kepada polisi, kemudian polisi meminta Bill untuk menjadi saksi, namun ia menolak karena takut terhadap Picton. Menurut Bill, Picton merupakan sosok yang terlihat mengerikan, aura yang terpancar dalam diri Picton, terlihat buruk di mata Bill. Maka dari itu, ia takut terhadap Picton. Secara otomatis, polisi tidak menanggapi laporan dari Bill, karena tidak adanya saksi dalam permasalahan tersebut, menjadikan polisi tidak bisa meminta surat resmi penangkapan, dan tidak bisa melakukan pemeriksaan. Pada akhirnya laporan tersebut tidak ditanggapi. Beberapa tahun kemudian, ada seseorang yang diketahui pernah bekerja di peternakan babi milik Picton. Ia menghubungi polisi atas kesaksiannya yang pernah melihat bahwa Picton memiliki banyak senjata api, dan kemungkinan besar itu merupakan senjata api ilegal. Laporan tersebut direspon oleh pihak kepolisian, dan kepolisian bisa memproses untuk mendapatkan izin pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga memiliki senjata api ilegal. Polisi pun turun dan mulai menggeledah barang-barang yang dilaporkan bahwa Picton memiliki banyak senjata api. Benar sekali, polisi menemukan banyak sekali senjata-senjata api, namun tidak hanya itu. Polisi juga menemukan barang-barang yang biasa digunakan oleh para wanita, seperti tas, make up dan lain-lain. Kepolisian menindaklanjuti dan memproses Picton untuk dimasukkan ke dalam penjara. Namun lagi-lagi Picton terbebas dari penjara, karena ia mampu membayar denda atas kesalahannya, terkait kepemilikan senjata api ilegal. Picton bebas dari penjara, namun gerak-geriknya masih dalam pengawasan polisi. Mengingat pernah terdengar banyaknya kasus perempuan yang hilang, polisi mengeluarkan surat izin penggeledahan kembali di peternakan babi milik Picton, atas dasar ditemukannya barang-barang yang diduga milik para pekerja seks yang dinyatakan hilang dan terakhir kalinya masuk ke dalam peternakan Picton. Pada saat penggeledahan, polisi menemukan bukti-bukti bahwa barang-barang yang mereka temukan adalah barang milik wanita yang dilaporkan hilang, dan polisi juga menemukan 2 DNA wanita yang sama seperti yang mereka temukan identitasnya. Wanita yang dikabarkan hilang dan DNA-nya ditemukan di tempat Picton adalah Mona Lee Wilson, berumur 26 tahun, yang dilaporkan hilang pada tanggal 30 November tahun 2001, dan perempuan bernama Serena Abbott Swai, berumur 29 tahun, yang dilaporkan hilang pada tanggal 22 Agustus tahun 2001. Bukti yang ditemukan oleh polisi menjadikan Picton didakwa atas pembunuhan 2 wanita yang dimana kabar-kabar wanita itu hilang ketika terakhir terlihat masuk dalam peternakan Picton. Dan polisi juga berpikir bahwa wanita yang ada di awal cerita ini, yang bernama Wendy, ia berkata jujur. Dan ia juga termasuk seorang wanita yang menjadi calon korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Picton, dan akhirnya Picton pun kembali masuk penjara. Dan video ini merupakan sebuah video asli, di mana yang terlihat Picton sedang berbicara dengan seseorang yang berada dalam satu sel bersamanya. Picton menceritakan kepada kawan satu selnya bahwa ia telah membunuh 49 wanita, dan ingin membunuh satu wanita lagi agar jumlahnya menjadi 50. Tanpa Picton ketahui, bahwa sebenarnya orang yang berada satu sel bersamanya, adalah seorang polisi yang menyamar menjadi seorang tahanan. Dan disinilah semuanya terbongkar, bahwa Picton telah melakukan pembunuhan terhadap 49 wanita.
Atas pengakuannya sendiri, Picton dipenjara seumur hidup. Itulah video tentang mengerikannya sosok pembunuh berantai yang pada akhirnya mendekam di penjara. Jadi, jangan jadi pembunuh berantai, mending jadi penonton setia channel Bim Bim Jaf. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya.